Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Tentu sangat indah sekali jika subuh-subuh di hari biasa juga seperti ini kondisinya. Tentu kita semua berharap masjid-masjid kita dimanapun berada, musola, langgar dimanapun berada, akan ramai seperti ini setiap harinya. Ramai makmur dengan jamaah sholat subuhnya. Maka insya Allah itulah sebagai satu pertanda bahwa kemenangan Islam sudah ada di genggaman kita. Insya Allah kita harus berkomitmen bahwa sejak dari sekarang kita akan selalu meramaikan, memakmurkan sholat-sholat subuh kita di tempat-tempat di mana kita tinggal. Ada musola, ada langgar, ada masjid, kita ramaikan. Kita ajak semua saudara kita, handai tolan, untuk bersama-sama meramaikan masjid musola yang ada di sekitar kita. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian dimulai kami mohonkan untuk bisa menyesuaikan tempatnya. Mohon maaf, area masjid kita yang sesungguhnya ini sudah cukup besar. Namun demikian karena antusiasme dari saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, sehingga masjid kita terasa sempit. Ini adalah merupakan satu pertanda, satu kebahagiaan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bersama-sama memakmurkan masjid musola yang ada di sekitar kita. Bahwa kajian kita pada subuh hari ini, alhamdulillah kita telah kedatangan seorang ustadz yang selama ini kita rindukan kehadirannya di Pulau Dewata ini. Alhamdulillah pada subuh hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu beliau Al-Ustadz Adi Hidayat LCMA. Ini yang kedua kali di Masjid Baitul Ma'mur. Dan kepada saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebelum kajian dimulai, ada maklumat yang perlu kami sampaikan. Bahwa dalam kegiatan tablik abar ini, bersama Ustadz Adi Hidayat, insya Allah juga akan dilakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah yang akan difasilitasi oleh teman-teman kita dari Lasnas Dewan Dakwah Bali. Untuk itu nanti insya Allah dana yang akan terkumpul selanjutnya akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu mari kita berikan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang terbaik untuk kita dan keberkahan dan keberlimpahan atas rezeki untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, untuk mempersingkat waktu, untuk itu kepada Al-Ustadz Adi Hidayat LCMA kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya minta maaf duduk sedikit lebih tinggi dibanding jamaah sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah. Ini sekedar untuk terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله الذي باقتداء سنته الشريفة
أصبحنا للمتقين إماما فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد الذي هو أماما وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang seluruhnya tanpa kecuali, semoga kita semua yang hadir saat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan pada bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat viral disampaikan di kalangan ulama, dikhususkan pada orang-orang yang menghidupkan waktu-waktu subuh saat Nabi menyampaikan wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan pada umatku di waktu awal-awal paginya, di waktu subuhnya. Nabi memohonkan pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap umatnya yang bisa menghidupkan waktu subuh, yang bisa menggerakkan dirinya sejak mulai di waktu subuh, agar diberikan awal keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya. Hadirin berkah itu secara singkat berarti istimraru ziyadatil khair, keberlangsungan konsistensi pada kebaikan. Barakah itu ziyadatul khair, selalu bertambah nilai-nilai kebaikannya. Jadi kalau Nabi mendoakan orang yang menghidupkan subuh, menggerakkan dirinya sejak waktu subuh, itu artinya ada nilai-nilai perubahan pada dirinya untuk selalu mendorong kegiatannya pada yang baik-baik. Karena itulah orang-orang yang menggerakkan dirinya sejak mulai subuh, didoakan oleh Nabi, di antara ciri keberhasilan doanya, aktivitas subuhnya mampu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang menjadikan para ulama-ulama kita, baik yang berada di Timur Tengah, di luar negeri, sampai dengan di Indonesia, itu memiliki satu kesimpulan yang sama dari penggalian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, maka di antara waktu-waktu salat yang ia istiqamahkan itu dianjurkan, disarankan untuk memulai menghidupkan waktu subuh. Disarankan untuk menghidupkan waktu subuh karena jaminan dalam Al-Qur'annya begitu kuat dan penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau juga begitu mengikat. Subuh itu satu-satunya waktu salat yang diberi nama langsung oleh Allah dengan dua nama. Dengan dua nama di dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan dengan subuh dalam Quran surah At-Takwir, surah 81 di ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah dalam firman-Nya, "Was-subhi idza tanaffas." Yang kedua diberi nama dengan fajar. Dan ini yang sangat menarik karena waktu-waktu salat di luar yang fajar, di luar yang subuh, di ayat ini diisyaratkan dengan nama umum. Disebutkan lewat esensi nama salatnya. Tapi fajar disebutkan langsung dengan namanya dan disertakan keistimewaannya. Al-Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr."
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salah, tunaikan olehmu salat dengan sempurna, semampu yang engkau bisa lakukan. Diksi, kata pilihan yang menunjuk kepada perintah salat, yang bermakna salat ibadah dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Di dalam Al-Quran itu umumnya seringkali disertai dengan turunan kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu, yuqimuna, iqamah, aqim, aqimu. Kalimat salat pertama dalam Al-Quran Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ayat 43. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Surat Hud di ayat yang ke-11 misalnya. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Quran surat 17 di ayat ke-78. Aqimis salata liduluqis syams. Aqim, aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim, aqimu. Itu artinya berusaha menunaikan dengan sempurna. Berusaha menunaikan dengan sempurna sesuai dengan rukun, syarat dan kajian maknanya. Jadi ketika Allah menyampaikan aqimis shalah, maka Allah menginginkan tunaikan salat jangan asal-asalan. Sekedar ditunaikan saja selesai. Karena nanti ada orang yang formalitas menunaikan salat, yang penting salatnya selesai. Kewajibannya terangkat. Tapi ada orang-orang yang mencoba menyempurnakan salatnya, sehingga kata Allah dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, hal pertama yang terjadi pada dirinya pasca salat, dia merasa terkoneksi, tersambung, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, terkoneksi, tersambung, disebut dengan zikir namanya. Maka Allah sampaikan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka orang-orang yang telah berhasil menunaikan salatnya, dia cepat, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf rabat, penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama salat, peristiwa kedua pasca salat ingat Allah. Jadi orang yang berhasil salatnya pasca salat, selepas dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat yang telah dia kerjakan langsung mengoneksikan dia dengan Allah. Tersambung. Karena itulah kalau orang selesai salat merasa belum terkoneksi, maka pasca salat dia zikir. Zikir. Astaghfirullah, ya, beristighfar kepada Allah, karena tadi mungkin dalam salat ada bagian-bagian tertentu yang belum terkoneksi kepada Allah. Dalam Sunan Abu Daud, ya, disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum salat kalau orang mulai akan bertakbir itu masih bisa fokus. Siap-siap dia. Maka diingatkan lewat iqamah, aqama yuqimu iqamah. Allahu akbar, siap-siap. Fokus. Hadirkan kita akan menghadap Allah dan mungkin saja itu salat terakhir yang kita tunaikan. Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Maka Nabi mengatakan sallu salatun muwadda'. Siap-siap salat dan rasakan mungkin ini salat terakhir yang kita tunaikan supaya membawa kekhusyuan. Namun sekhusyunya pasca takbir Allahu akbar, maka setan mulai bertugas. Ada 9 jenis setan yang patut diwaspadai. Nanti kalau satu masa kita mengaji lagi, kita insya Allah bahas fikih setan. Belum pernah dikaji kan ya? Di masjid ada setan khusus. Dan tugas pertamanya menggoda DKM masjid. Bukan jamaah, hati-hati itu ya. Kalau jamaah digoda, satu nggak datang, yang lain datang. Tapi kalau DKM-nya digoda, DKM-nya ribut, jamaah malas datang. Ya, nama setan masjid itu namanya khanzab. Di masjid dia goda, kalau DKM konsisten, mulai semua orang sholat digoda. Kapan dia mulai bergoda? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza kabbara, maka jika seorang yang akan sholat musalli mulai bertakbir, maka dia mulai tugasnya. Faqala syaitanu udhkur kadza udhkur kadza.
Maka ketika kita mulai bertakbir, Allahu Akbar, maka seketika dia mulai mengatakan, menanamkan dalam ingatan kita, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka mulailah muncul ingatan-ingatan. Maka ketika Anda mulai bertakbir, yang tadinya tidak diingat, mulai muncul di kepala Anda, bagaimana status sendal saya nanti. Apakah pagi ini dapat sarapan atau tidak? Muncul semua yang tidak ingin kita ingat. Hatta la yash'ura al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai nanti ditemukan orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Karena itulah kata Nabi, saat akan memulai salat, aqimis salah, berusaha menyempurnakan persiapan salat, memahami setiap bacaan-bacaan dan gerakan yang akan kita lakukan dalam salat. Al-Ankabut ayat 45, Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ada baiknya kata Al-Quran sebelum memulai salat, pelajari dulu, pahami dulu setiap bacaan-bacaan dan gerakan yang akan kita lakukan dalam salat. Kenapa tangannya bertakbir begini? Kenapa bacaannya Allahu Akbar? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan Allahu Akbar langsung menangis terseduh-seduh, merasakan nikmatnya kalimat Allahu Akbar, terbawa kekhusyuan dalam dirinya. Itu yang mengantarkan kita menikmati salat. Nah, itu disebut dengan aqim. Semua waktu salat yang lain hanya disebutkan dengan namanya salat. Aqimis salat. Tunaikan salat dengan benar, tunaikan salat dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkannya. Khusus untuk salat fajar, subuh. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Disebutkan diurutkan zuhur, asar, maghrib, isya. Umum namanya. Tapi untuk subuh, fajar, wa Qur'anal fajar. Ditambahkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Quran. Ada Al-Quran, ada Quran, itu berbeda. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk berkehidupan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 30 juz, 114 surah, 6236 ayat. Tapi kalau awalnya kemudian kita tepikan, tinggal Qur'annya saja, maka Qur'an itu artinya mencakup semua bacaan. Saya ulangi, mencakup semua bacaan. Doa termasuk di dalamnya. Istighfar, permohonan ampunan termasuk di dalamnya. Harapan-harapan kebaikan termasuk di dalamnya. Termasuk rencana-rencana kegiatan yang kita siapkan untuk dilakukan di hari itu termasuk di dalamnya. Jika Anda, saya, kita menyusun kegiatan, rencana yang akan dilakukan di dalam hari yang akan kita jalani, itu orang Arab menyebutnya dengan subah. Dari kata asbah. Kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di hari ini? Apakah engkau sudah punya rencana yang engkau siapkan untuk dilakukan di hari ini? Maka orang Islam sebelum tidur, malamnya dia evaluasi dulu kegiatan-kegiatan sebelumnya. Yang kurang diistighfari. Nabi kadang 70 sampai 100 kali istighfar. Sebagai contoh bagi kita umatnya. Lalu menyiapkan rencana esok hari. Apa yang mau dikerjakan besok? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Disiapkan buat besoknya. Karena itulah saat kita bangun tidur, ya, hadis di dalam riwayat Sunan Abu Dawud nomor hadis 1367 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau menyampaikan saat menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, menginap dan tidur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat kebiasaan Nabi bangun tidur. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari nawmihi faqara'a khawatim ali Imran fadhahaba ila ash-shin al-mu'allaqa. Ditambahkan oleh Jundub bin Junadah dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, lantas berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bangun dalam tidurnya beliau duduk terlebih dahulu, menenangkan diri dulu, mengalirkan darahnya dengan sempurna. Wa masaha biyadihi min athari naumi,
lantas menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangannya yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangun tidur, cuci tangan dulu, karena boleh jadi Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat Anda tidur. Maka dengan bagian yang bersih, hilangkan dulu bekas ngantuknya. Jangan Anda baru bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Membaca doa saat ngantuk sehingga dibacakan dalam keadaan tidak sadar. Ya, bangunnya memang jam 4, subuhnya 4.36. Tapi kan saat bangun masih ngantuk. Alhamdulillahilladzi, begitu sadar 6.34. Ya. Dibalik ya. Sadar dulu baru berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah. Aku memujimu yang telah memberikan aku kesempatan untuk hidup di hari ini. Sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan kepadaku. Ba'dama amatana. Setelah engkau menahan nyawaku sebagai pengingat tentang kematian dalam tidurku. Makanya waktunya disebut dengan Isya. Asya itu masih sibuk. Masih sibuk mencari ma'isyah. Kalau harakatnya dari fathah turun ke kasrah, itu artinya khafad, rendah, turun, kasrah, hancur, hilang, sirna. Maka ditutup mata kita, latihan. Siapa yang bisa menjamin besok terbuka lagi matanya? Maka kita katakan terima kasih ya Allah. Engkau tahan nyawaku saat tidur sebagai berlatih persiapan untuk wafat. Engkau berikan kesempatan aku hidup di hari ini untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Wa ilaihin nusyur. Aku berjanji ya Allah hari ini aku telah menyiapkan rencana sebagai bekal terbaik supaya aku punya bekal yang cukup untuk pulang kepadamu. Menyebar untuk kembali disebut dengan nusyur. Aku berjanji hari ini akan cari bekal supaya saat engkau wafatkan sekalipun hari ini siap bekalku untuk pulang. Nah, bekal yang kita siapkan, kita rumuskan itu disebut dengan subuh namanya. Was-subhi idza tanaffas. Aku bersumpah demi waktu subuh yang saat tiba itu semua kegiatan direncanakan. Semua kegiatan akan dimulai. Maka matahari membelah kegelapan malam, tanaffas. Tumbuhan mengeluarkan oksigen, tanaffas. Manusia yang dihisab menyiapkan rencananya. Bagaimana rencana itu bisa dieksekusi dengan baik? Bawa dulu ke hadapan Allah untuk disampaikan, dimohonkan dalam doa kita guna merespon pancaran iman saat dipanggil dalam suara azan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri insan beriman itu kalau masih merasa ada iman dalam dirinya akan dites oleh Allah. Idza dzukirallah, jika disebutkan, dipanggil dengan nama Allah, diperdengarkan di telinganya. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Maka diperdengarkan dalam telinga kita 5 kali dalam pergantian waktu setiap hari. Mulai awal bangun, muncul siang, kemudian mendekat kepada maghrib, muncul maghrib dan mendekat kepada masa gelap Isya. 5 kali pergantian waktu dalam sehari diperdengarkan nama Allah untuk mengecek ada iman enggak? Masih ada iman enggak dalam diri kita? Karena nanti akan terjadi kata Nabi, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang yang paginya masih ada iman, sorenya hilang. Ada wa yumsi mu'mina yusbihu kafira. Sorenya masih ada iman, paginya hilang. Maka dicek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti kalau masih ada iman, wajilat qulubuhum, ada konfirmasi di hatinya, ya Allah sudah azan. Siap-siap. Dipanggil 436, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadar dia, ya Allah sudah azan. Siap-siap, ambil wudhu, siap salat. Saat dipanggil dia siap, itu artinya imannya standar. Belum kuat, tidak lemah, standar. Anda kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar kan? Standar, pas dipanggil, pas datang. Kalau Anda dipanggil 4.36, Anda bangun setengah 4, Anda bangun jam 3, itu di atas standar. Nah itu kalau dibiasakan bangunnya sebelum subuh, lalu membiasakan tahajud,
Lalu setelah itu menunggu waktu subuh sambil miring ke kanan, tidur-tiduran, berbaring sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Konsisten selama hidup itu disifati oleh Al-Quran. Langsung Allah yang menyampaikan, itulah calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Itu ada di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 15 sampai dengan ayat 18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Masyaallah. Faham? Tidak. Sungguh di antara orang takwa itu ada yang Allah siapkan akan masuk ke taman surga. Orang ini saat di dunia, semua kegiatannya punya sifat ihsan. Ditandai mulai malam, sedikit tidurnya dia hidupkan malamnya untuk mendekat kepada Allah. Dia sholat tahajud, dia tunggu fajar, dia biasakan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi saking pentingnya waktu subuh itu, dibawa oleh kita istighfarnya, doanya, rencananya kita siapkan. Direspon lewat imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka rencana yang disiapkan tadi dibawa, respon. Merespon seruan dari azan itu bahasa Qur'annya disebut dengan fajar namanya. Ada fajar, ada infajar, ada fujur, itu beda. Kalau memancar secara fisik, Anda menggali air. Maka ketika digali, airnya keluar, itu infajar namanya. Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Infajar. 12 suku umatnya Musa minta kepada Nabi Musa alaihi salam, mohonkan kepada Allah supaya muncul mata air jumlahnya 12 supaya kami tidak rebutan. Maka diperintahkan oleh Allah, Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu kepada batu. Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa Musa seorang Nabi alaihi salam. Tongkat kayu pukulkan ke batu. Karena Nabi mukjizat, batu yang terbelah keluarlah kemudian 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Pecah tongkatnya. Ya, ini batunya yang pecah, keluar 12 mata air, memancar, pancarannya infajar. Pancaran dari nafsu yang kurang bagus itu fujur namanya. Quran surah 91 ayat 7 sampai 8, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nih, dorongan untuk berdusta, amarah, dorongan untuk berbuat yang tak baik, yang iri, yang dengki, dendam, munculnya dari fujur. Jika dia keluar dari fujur, mengeluarkan perbuatan buruk, masuk ke mata melotot, masuk ke lisan, keluar kata-kata kotor, masuk ke tangan ingin mukul pada tempat yang tidak dibenarkan. Ketika keluar perbuatannya disebut su namanya. Fujur dari nafas ketemu su, maka digabungkan nafas dan su menjadi nafsu. Di mana ditemukan ini? Quran surah ke-12 Yusuf di ayat ke-53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafas ketemu su jadi nafsu. Maka ketika dipanggil, bukan fujurnya, bukan infajar, tapi fajarnya yang keluar. Pancaran keimanan kita. Itulah yang dibawa dalam catatan subuh lewat sholat. Mintalah dalam sujud, ya Allah mudahkan rencana hamba supaya hari ini bisa ibadah maksimal. Sholatnya lancar, dengan tetangga baik, tetangga diberikan hidayah, disehatkan yang sakit, diberikan kemuliaan. Itu yang disebut dengan subuh. Itu yang Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, rubah keadaan umatku dari sejak subuh menjadi lebih berkah, lebih baik hidupnya, lebih punya harapan, lebih jernih pikirannya, lebih baik kehidupannya. Itulah manfaatnya salat subuh. Kenapa kita datang subuh? Jangan sampai ada yang datang subuh belum punya rencana kegiatan yang disiapkan di hari itu. Jadi umat Islam itu baru bangun tidur sudah jelas agendanya. Jangan sampai berpikir nanti bagaimana jam 7 kerjakan apa. Jam 8 ada di mana. Nah, itu belum subuh. Nah, inilah yang bisa kita dapatkan dalam kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dalam subuh ini subuh yang terbaik di antara subuh yang telah kita tunaikan.
Dan kita akhiri dengan doa yang baik. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah seseorang berkumpul mengaji di satu tempat di antara rumah Allah kecuali Allah liputkan rahmat kepada dia, ditanamkan sakinah, dikumpulkan dengan para malaikat, disebut-sebut namanya oleh Allah, dan dijawab doanya ketika dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli ma ista'adha bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa yang hadir di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara jamaah yang datang terlilit oleh utang piutang, maka mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang datang dengan kesulitan, maka mohon angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami mengikat tali kasih, rasa cinta dan persatuan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim di antara kami. Allahumma hafadz biladana Indonesia wahdi ya Allah umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jauhkan dari perpecahan, berikan hidayah kepada para pemimpin kami untuk adil dalam membuat kebijakan. Ya Allah, ringankan hisab mereka di hari kiamat, berikan kepada mereka taufik dan hidayah-Mu. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam mengajar, satukan mereka untuk mencerahkan umat, jauhkan dari perpecahan. Allahumma barik hadzal masjid baitul ma'mur, barik hadzal masjid ya Allah, barik ya Allah muassisi wa barik mu'miri, ya Allah ya arhamar rahimin, berkahi masjid ini ya rabbal alamin. Jangan biarkan ada satu bagian di masjid ini terjadi maksiat di dalamnya. Berkahi ya Allah pendirinya, berkahi ya Allah DKM-nya, berkahi keluarganya, berkahi jamaahnya, dan makmurkan masjid ini ya Allah, sehingga kami bisa bersaksi di akhirat di Baitul Ma'mur-Mu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.